Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ahwah wa ayyatuhal ahwat, saudara-saudara dan saudari-saudari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang sejuk ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an dan mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan dikelilingi para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisi para malaikatnya yang mulia. Ayyuhal ihwah wa ayyatuhal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting pada hari-hari ini, yaitu dengan judul Bimbingan Islami saat gempa bumi dan tsunami. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa beberapa minggu yang lalu kita dikejutkan oleh peristiwa dahsyat. Peristiwa dahsyat tersebut adalah gempa bumi plus tsunami yang menimpa saudara-saudara kita di Mentawai, Sumatera Barat. Dalam waktu yang berdekatan juga muncul bencana yang tidak kalah seramnya, yaitu meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah. Peristiwa dahsyat tersebut ayyuhal ihwah telah menyapu bangunan rumah, memakan korban jiwa, menjadikan manusia terluka-luka, dan menghancurkan harta dan sarana hidup manusia. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang penuh dengan pelajaran. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk menggunakan akal pikiran kita yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk mengambil dan memetik pelajaran-pelajaran berharga dari peristiwa-peristiwa besar yang ada di sekitar kita.
sehingga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan semangat kepada kita untuk berlomba-lomba di dalam amal saleh dan tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang sangat menipu. Oleh karenanya, insyaallah pada kesempatan yang baik ini izinkan kepada kami untuk membahas masalah gempa bumi ditinjau dari sudut agama Islam dan penjelasan para ulama salafus salih. Dan sebagai faedah sebelum kami menyampaikan bahwa para ulama kita ayyuhal ikhwah telah membahas masalah gempa bumi secara khusus. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala memiliki sebuah kitab Kasfus Salsalah an Wasfiz Zalzalah. Ini kitab yang khusus tentang membahas masalah gempa bumi. Demikian juga Al-Imam Al-Ajluni memiliki sebuah kitab Tahrikus Sababah. Tahrikus Sababah fima yata'allaku bizzalzalah. Menggerakkan jari dalam hal-hal yang berkaitan tentang gempa bumi. Demikian juga Al-Imam Al-Amadi menulis sebuah kitab Al-Hawqala fi Zalzalah. Jadi para ulama kita telah membahas masalah gempa bumi secara khusus. Dan ini termasuk keistimewaan ilmu salaf, bahwa tidak ada satu permasalahan pun kecuali para ulama kita telah membahasnya secara komplit. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Wasiyatus Sughra, bahwa para ulama telah membahas setiap permasalahan dalam kitab-kitab khusus mereka. Pada pembahasan ini insyaallah kita akan melalui beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian gempa bumi. Apa yang dimaksud dengan gempa bumi? Gempa bumi seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil adalah goncangan yang sangat dahsyat dan menakutkan. Itulah gempa bumi. Goncangan yang sangat dahsyat dan menakutkan. Sebagian para ulama yang lain mengatakan gempa bumi adalah goncangan besar dan keributan yang sangat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi telah digoncang dengan goncangan yang sangat besar. Karena dalam bahasa Arab gempa bumi adalah zilzal, zalzalah. Baik, pembahasan yang kedua, gempa bumi dan tsunami dalam catatan sejarah. Apabila kita menelaah sejarah, niscaya akan kita ketahui bahwa peristiwa gempa bumi dan tsunami bukanlah hanya khusus terjadi pada zaman kita sekarang. Tetapi peristiwa gempa bumi dan tsunami sudah terjadi jauh sebelum kita. Bahkan jauh Nuh di sana. Sebelum Islam datang telah terjadi gempa bumi dan tsunami. Hal ini dijelaskan secara panjang dan detail, tempat, hari, tanggal, dan korban oleh para ulama kita. Seperti Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mudhish dan Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Kasfus Salsalah. Mereka telah memerinci data kejadian gempa bumi yang pernah terjadi di dunia ini. Ya, mulai sebelum Islam, dari kaum-kaum para nabi yang telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian gempa bumi yang terjadi setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diterangkan secara detail, hari, tanggal, tempat, korban oleh para ulama kita.
Dan setiap peristiwa tersebut ayyuhal ikhwah memiliki pelajaran-pelajaran, kejadian-kejadian yang dapat kita petik pelajaran darinya. Cukup banyak dan tidak mungkin bagi kita untuk menampilkan semua kisah-kisah dan peristiwa gempa bumi yang terjadi dalam sejarah. Saya akan kutip salah satu peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tahun 460 Hijriah. Kisah tsunami ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Sebuah peristiwa yang hendaknya bagi kita untuk mengambil pelajaran darinya. Apakah yang dapat kita petik dari pelajaran tersebut? Saya akan bacakan terlebih dahulu kisahnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menceritakan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah bahwa pada bulan Jumadul Awal tahun 460 Hijriah, bumi membelah memuntahkan isi perutnya. Guncangannya dirasakan hingga di kota Rahba dan Kufa, Irak sekarang ini. Air laut menyusut sejauh jarak perjalanan 1 hari. Terserap oleh bumi hingga terlihatlah permukaan bumi dasar laut yang bertabur permata dan berbagai bentuk batu unik lainnya. Jadi lautnya langsung surut, sehingga menampakkan permata, menampakkan batu-batu mewah, mahal dan sebagainya. Orang-orang pun berhamburan untuk memungut setiap permata dan batu unik yang nampak. Karena manusia diberi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap dunia. Karena kecintaan mereka terhadap dunia, tanpa diduga ternyata tiba-tiba air laut kembali pasang dan menyapu mereka hingga sebagian besar mereka tergulung dan meninggal dunia. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul ahwat rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira apa yang dapat kita ambil dari petikan kisah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir ini? Salah satu di antara sekian pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah di atas adalah agar kita tidak tertipu dengan dunia yang menipu. Memang manusia diberi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta dunia, dan itu tidak terlarang. Tetapi apabila kecintaan kita terhadap dunia melalaikan dari amal saleh, melalaikan kita dari akhirat, melalaikan kita dari kewajiban beragama, maka inilah yang menjadikan munculnya bencana dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia sendiri, gempa bumi akhir-akhir ini sering terjadi. Banyak data-data yang menyebutkan tentang gempa bumi yang terjadi di Indonesia ini. Mungkin kita akan menyebutkan beberapa peristiwa gempa bumi yang besar, yang populer di Indonesia ini. Yang pertama, gempa bumi di Aceh, tsunami Aceh, yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Aceh, di mana gempa bumi dan tsunami ini telah memakan korban hingga 131 ribuan lebih. Itu yang meninggal dunia. Belum lagi yang hilang, terhitung 37 ribu lebih. Belum lagi yang luka-luka. Belum lagi hancurnya bangunan-bangunan. Sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Peristiwa tsunami Aceh adalah tsunami yang terbesar pada kurun waktu akhir-akhir ini, sebagaimana dikatakan oleh para ahli sejarah. Ya, saya pernah melihat CD tsunami Aceh dengan muhadharah Syekh Khalid Ar-Rashid, salah seorang Saudi yang pergi ke Aceh. Di dalamnya terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan. Di antaranya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bangunan-bangunan yang begitu megah, yang begitu kuat,
Tetapi Masjid Baitur Rahman tetap kokoh dalam bangunannya. Bukankah ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya, termasuk peristiwa tsunami yang sangat besar di Indonesia adalah tsunami Jogja. Pada tanggal 27 Mei 2006. Yang memakan korban hingga 6.234 jiwa. Demikian juga pernah terjadi di Ciamis dan Cilacap pada tanggal 17 Juli 2006 yang memakan korban 400-an orang. Demikian juga di Mentawai, Sumatera Barat pada tahun 17 Juli 2006. Jadi dulu pada tahun 2006 Mentawai sudah pernah terjadi. Ini terulang lagi dengan korban yang lebih banyak. Kalau dulu cuman 10 orang, kalau yang terakhir kemarin kalau nggak salah lebih dari 400 orang. Ya, lebih dari 400 orang. Demikian juga pernah terjadi di Cianjur pada 2 September 2009 yang memakan korban 87 jiwa. Terjadi pula di Padang 30 September 2009 yang memakan korban cukup banyak, 1.115 di Padang, ya, Sumatera. Demikian juga pernah terjadi di Sumbawa pada 9 November 2009. Ya, korbannya nggak banyak, cuma 1, tapi yang terluka 80 orang dan 282 rumah rusak berat. Dan yang terakhir kemarin, yaitu pada tanggal 26 Oktober 2010, terjadi lagi di Mentawai, Sumatera Barat. Ini mungkin beberapa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Indonesia yang paling populer. Ya, dengan beberapa tanggal melalui data yang saya ambil dari salah satu situs di internet. Ada satu hal yang perlu saya ingatkan di sini. Sebagian orang mengaitkan tanggal-tanggal kejadian dengan surat dan ayat di Al-Quran. Ya. Dan ini ayyuhal ikhwah adalah tidak benar. Cara seperti ini adalah tidak benar. Saya pernah mendapatkan SMS. Saya bacakan SMS-nya. Sudah tahukah kamu? Tanda tanya. 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus. 36.000 orang diperkirakan meninggal. Tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004. Gempa di Jogja 26 Mei 2006. Gempa Tasik 26 Juni 2010. Tsunami Mentawai 26 Oktober 2010. Merapi meletus 26 Oktober 2010. Ada apa dengan 26? Ya, dalam Al-Quran juz ke-26 surat Asy-Syura, di dalamnya tentang azab Allah. Subhanallah. Mari kita renungkan, apakah hanya bencana ataukah azab akibat ulah manusia yang semakin tidak bermoral. Sebarkan SMS ini sebagai amal solehmu. Nah, rumus-rumus seperti ini adalah tidak benar. Ya, rumus-rumus seperti ini adalah tidak benar. Ini semuanya adalah penafsiran-penafsiran batiniyah yang tidak diinginkan oleh para ulama salafus saleh. Jadi mengaitkan ya nomor sekian dengan sekian. Bahkan dulu pernah 11 September ya, hancurnya menara di WTC Amerika dikaitkan dengan dalam Al-Quran. Ya, kejadian cara metode seperti ini adalah cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya, sungguh tepat perkataan Imam Ibnul Qayyim dalam Sawa'iqul Mursalah, petir menyambar. Bagi orang-orang seperti ini, ya, mereka menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya.
Jadi cara-cara seperti ini adalah tidak dibenarkan. Baik, kita berpindah kepada pembahasan yang ketiga. Faktor penyebab gempa bumi. Ayyuhal ihwa wa ayyatul ahwat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sering kita membaca komentar atau tulisan para penulis dan para ilmuwan di media massa pasca atau setelah kejadian gempa bumi atau tsunami. Mereka mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya gempa bumi hanyalah faktor alam atau letak geografis bencana yang dekat dengan laut, atau kalimat-kalimat semisal. Apakah ucapan seperti ini dibenarkan? Apakah tidak ada faktor lain yang lebih dominan daripada itu? Ya, sering kita dapati para ilmuwan atau para penulis di media dan sebagainya, mereka selalu mengaitkan kejadian musibah dengan kejadian alam. Apakah hal ini dibenarkan? Jawabannya, bahwa gempa atau yang lain memiliki dua sebab. Jadi perkataan ini tidak murni salah dan tidak murni benar. Perkataan ini tidak murni salah, tidak murni benar. Karena memang gempa bumi, faktor penyebabnya ada dua. Yang pertama, faktor alam. Ini tidak kita ingkari. Di mana seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, salah satu terjadinya gempa bumi adalah karena uap di bumi yang ingin mengeluarkan gasnya. Ingin mengeluarkan gasnya. Saya bacakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Perkataan yang sangat bagus sekali. Kata beliau, gempa bumi termasuk tanda kekuasaan Allah yang Allah timpakan untuk menimbulkan ketakutan kepada hambanya. Seperti halnya gerhana matahari atau bulan dan peristiwa-peristiwa dahsyat semisalnya. Kejadian-kejadian tersebut memiliki sebab dan hikmah. Salah satu hikmahnya adalah untuk menimbulkan ketakutan kepada para hambanya. Adapun faktor penyebabnya, di antaranya adalah meluapnya uap dalam bumi, sebagaimana air dan angin yang meluap di tempat yang sempit. Kalau meluap sejatinya tentu ingin cari tempat keluar, sehingga bumi terpecah dan terjadi gempa di bumi sekitarnya. Mungkin kalau semacam ada air gitu ya, di tempat yang sempit, lama-lama kemudian apa? Jebol. Seperti itu halnya juga apa? Gempa bumi. Itu faktor alam. Kemudian kata beliau, dan perhatikan apa yang beliau ucapkan. Adapun ucapan sebagian orang bahwa sebabnya adalah karena kerbau menggerakkan kepalanya sehingga menggerakkan bumi, maka ini adalah kejahilan yang sangat nyata sekali. Ya, saya ulang, kata beliau, adapun ucapan sebagian orang bahwa sebab gempa bumi adalah karena kerbau menggerakkan kepalanya sehingga menggerakkan bumi, maka ini adalah kejahilan yang sangat nyata sekali. Mirip dengan ucapan beliau adalah keyakinan orang-orang ya, bahwa penyebab gempa bumi atau tsunami adalah karena jin penjaga laut murka, marah, sehingga perlu dikasih tumbal kerbau, kepala kerbau. Ini adalah adat istiadat jahiliyah. Insyaallah nanti akan kita bahas. Dan ini adalah sebagaimana kata Syekhul Islam, kejahilan yang sangat nyata sekali. Seandainya benar demikian, niscaya akan terjadi gempa bumi pada semua bumi. Bukan hanya pada satu titik kota saja. Semuanya akan merasakan. Padahal perkaranya tidak demikian. Baik. Jadi ayolah ikhwah, ini sebab yang pertama. Sebab apa? Alam. Sebab yang kedua, dan ini yang banyak dilalaikan oleh para penulis dan para ilmuwan, yaitu sebab agama. Bahwa faktor terjadinya gempa bumi adalah karena dosa dan kemaksiatan umat manusia.
Ini yang banyak dilarikan. Betul, di sana ada faktor alam, tapi jangan melupakan faktor yang kedua. Yang ini merupakan faktor penyebab utama daripada faktor yang kedua, daripada faktor pertama. Oleh karenanya, tatkala gempa bumi pertama kali terjadi pada umat Islam, gempa bumi terjadi pada umat Islam pertama kali adalah pada zaman Umar bin Khattab. Gempa bumi tidak pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Pertama kali gempa bumi terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana kata Sofia, pernah terjadi gempa bumi di Madinah pada zaman Umar bin Khattab, sehingga roboh pagar-pagar. Lalu Umar berdiri dan berkhutbah. Kata beliau, "Ya ahlal Madinah, ya wahai penduduk Madinah, alangkah cepatnya kalian berubah. Demi Allah, seandainya gempa bumi ini terjadi berulang lagi pada kalian, pada Madinah ini, niscaya saya akan keluar dari Madinah." Karena beliau tidak ingin untuk menjadi korbannya. Karena beliau khawatir menimpa dirinya juga. Karena gempa bumi atau bencana tidak hanya menimpa orang-orang yang berdosa saja, tapi menimpa juga orang-orang yang saleh di antara mereka. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya dan Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Sebagaimana dalam kitab Ma Sahha min Athari Rasulillah, Ma Sahha min Athari Sahabah. Perhatikan ayyuhal ihwa wa ayatul ahwat rahimani wa rahimakumullah. Alangkah cerdasnya otak Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala beliau mendapati peristiwa aneh yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Karena memang seperti tadi saya sebutkan, gempa bumi belum pernah terjadi pada zaman Nabi. Maka beliau mengetahui bahwa umat ini telah membuat perubahan dalam agama mereka. Tatkala terjadi perubahan pada bumi, Umar langsung mengetahui bahwa umat ini telah berubah dari agama dan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah pun merubah keadaan mereka. Oleh karenanya tidak ada cara untuk mengatasi dan mengangkat bencana kecuali apabila kita merubah keadaan kita dari kesyirikan menuju tauhid, dari kebid'ahan menuju sunnah, dan dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka mau merubah nasib mereka sendiri. Ya. Jadi ini ayolah wa rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang kedua dari terjadinya gempa bumi, yaitu karena ulah perbuatan dosa umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah nampak kerusakan di daratan dan lautan. Kenapa? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena ulah perbuatan umat manusia, karena dosa manusia. Oleh karenanya kita harus yakin bahwa bencana yang menimpa ini, yang menimpa akhir-akhir ini adalah karena dosa umat manusia. Tapi kita tidak memvonis seperti yang berkorban di sana banyak maksiat, banyak yang bencana. Enggak mesti. Bisa jadi itu adalah dosa-dosa kita yang jauh dari sana, tetapi mereka yang kena. Saya jadi teringat ucapan Syekh Muhammad Musa Ali Nasr. Dia pernah mengatakan bahwa gempa bumi yang terjadi di Indonesia bisa jadi aja, walaupun canda, beliau mengatakan bisa jadi saja karena dosa orang-orang yang di Arab sana. Cuma karena orang Indonesia lebih kuat, akhirnya bencana dikasihkan orang Indonesia. Ya.
Jadi maksudnya untuk mengetahui apakah bencana yang ada ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala ataukah ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atau ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada keadaan manusia. Kalau mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqamah dalam agama Islam, mereka adalah orang-orang yang taat, maka bisa jadi itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka sabar ataukah tidak? Tetapi apabila kebanyakan di antara mereka terjerumus di dalam kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka tidak mustahil kalau itu adalah karena peringatan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa umat manusia. Dan karena kebanyakan umat manusia sekarang ini terjerumus di dalam kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, maka tidak mustahil bahwa musibah yang terjadi ini adalah karena dosa umat manusia. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya introspeksi diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperbaiki diri masing-masing. Adapun hanya sekedar mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya gempa ini adalah alam dan alam, ini adalah pemikiran yang sangat jauh dari tuntunan agama. Ini adalah kejahilan, kebodohan dan kelalaian dari agama dan akhirat. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, salah seorang ulama Yaman rahimahullah, menulis sebuah kitab berjudul Idahul Maqal fi Asbabid Zilzal Warraddu alal Malahidati Dhullal. Penjelasan tentang sebab-sebab gempa bumi dan pantahan kepada orang-orang ateisme yang sesat, yang mereka menganggap bahwa terjadinya gempa ini hanyalah faktor alam semata. Di akhir kitab tersebut beliau mengatakan, kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, di akhirnya beliau mengatakan dari penjelasan lalu dapat disimpulkan bahwa gempa bumi bisa jadi cobaan dari Allah dan bisa jadi peringatan dari Allah karena sebab hamba, dan semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Adapun orang yang mengatakan bahwa sebab alam, bahwa sebabnya hanyalah sebab alam, maka hal ini diperinci. Kalau maksud orang yang mengatakannya bahwa kejadian tersebut adalah dengan takdir Allah dan karena sebab dosa manusia, maka hal ini tidak salah. Karena memang salah satu faktor penyebab adalah faktor alam, sebagaimana tadi kita jelaskan. Namun bila mereka berkeyakinan hanya sekedar faktor alam semata, maka ini sangat bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dan ini merupakan pemikiran yang menyimpang. Jadi sekedar mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya gempa bumi adalah hanya sekedar faktor alam semata, tidak ada kaitannya dengan dosa dan tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pemikiran yang sesat dan menyimpang. Dan ini yang kita bantah. Karena ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang selanjutnya, apa hikmah di balik adanya gempa bumi? Ayyuhal ikhwah wa ayyatul ahwat rahimani wa rahimakumullah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya untuk pandai-pandai memetik pelajaran dari setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi di sekitar kita. Dahulu orang bijak mengatakan, "Man kana dha fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah."
orang yang memiliki otak yang cerdas, maka segala sesuatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya adalah pelajaran baginya. Lantas bagaimana kiranya dengan peristiwa yang besar, peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang telah menghancurkan bangunan-bangunan, peristiwa yang telah makan banyak korban, peristiwa yang menjadikan anak-anak yatim piatu tanpa orang tua, menjadikan wanita-wanita menjadi janda. Tentunya hal ini harus menjadikan kita untuk memetik pelajaran darinya. Apa pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa gempa bumi dan tsunami? Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil darinya. Yang pertama, peristiwa ini menjadikan seorang muslim semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuai dengan keinginannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun para ilmuwan di dunia ini berkumpul untuk menghalanginya. Sekalipun alat-alat canggih dan modern telah disiapkan untuk menghadangnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan untuk terjadinya gempa bumi, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Jadi peristiwa ini adalah menambah keyakinan bagi kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan makhluknya. Sehingga dengan demikian kita akan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu merasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesombongan sedikit pun dalam hati kita, karena kita menyadari bahwa kita adalah hamba yang lemah. Yang kedua, di antara pelajaran berharga dari peristiwa ini, bahwa peristiwa ini dapat menumbuhkan rasa takut dalam jiwa hamba seorang muslim, sehingga mereka memperbaiki diri dari segala dosa dan kemaksiatan, dari segala kelalaian agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk menakuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih yukhawwifu Allahu bihima ibadah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidaklah gerhana karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari dan bulan gerhana. Yukhawwifu Allahu bihima ibadah. Allah memberikan ketakutan kepada hambanya. Ya. Kalau kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat akhirat, maka hal itu akan menimbulkan kepada kita 3 faedah. Yang pertama, kita akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengundur-mundur. Nanti. Enggak. Kalau kita mengingat kematian, mengingat akhirat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan segera bertobat kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala menjemput nyawa kita. Kapan Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita. Mungkin semenit lagi,
mungkin 1 jam lagi, mungkin sehari lagi, kita tidak tahu. Karena memang tidak ada yang mengetahui tentang umur seorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan memberikan semangat seseorang dalam beramal saleh dan memperbaiki amalnya. Kalau dia sholat, maka dia perbaiki sholatnya dengan khusyuk dan tumakninah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ini adalah amal dia yang paling terakhir yang dia sembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang akan merasa qanaah terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepadanya. Dia tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Dia akan meninggal dunia. Dan kalau meninggal dunia, hartanya tidak dibawa ke liang kuburnya, sehingga dia tidak terlalu mengejar dunia sampai melalaikan akhiratnya. Tidak. Dia akan mengambil dunia secukupnya, dan dengan cara yang halal, tidak membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajaran yang ketiga dari peristiwa gempa dan tsunami, bahwa peristiwa ini mengingatkan kepada kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa menetapnya bumi. Alhamdulillah kita hidup di bumi dengan tenang, dengan tetap, tidak bergoncang. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kepadamu bumi dengan tetap, yakni tidak bergoncang. Coba kita bayangkan, seandainya bumi gempa dan goncang dalam beberapa menit saja telah menghancurkan bangunan-bangunan, telah memakan banyak korban. Lantas bagaimana kiranya kalau gempa bumi itu terjadi dalam 24 jam? Bagaimana kalau terjadi dalam sehari, 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu? Niscaya kita akan tidak merasa tenang dalam hidup ini. Kita akan selalu dihantui oleh kecemasan dan ketakutan. Bukankah ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ingat, yang perlu kita syukuri? Wallahi ya ikhwan, benar kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Tetapi banyak di antara manusia yang lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah udara yang setiap hari kita hirup ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah setiap hari kita dapat mengeluarkan makan dan mengeluarkan kotorannya? Itu juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terkadang lalai dari pikiran kita. Dahulu seorang ulama mengatakan, ya, setiap kali seorang hamba bisa makan kemudian mengeluarkannya, berarti dia telah mendapatkan 60 macam nikmat. Insyaallah ada seorang gara-gara nggak bisa kentut aja harus operasi 60 juta. Ya. Terkadang seorang nggak sadar, tatkala dia mengeluarkan kentut, ya, ceplas-ceplos saja, tanpa menyadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, subhanallah, kita mendapatkan nikmat yang sangat jauh lebih banyak. Ada seorang yang mengeluh kepadanya tentang kefakiran, tentang krisis ekonomi. Maka kata Hasan Al-Basri, maukah kamu mendapatkan kekayaan tapi kamu sakit-sakitan terus? Mau enggak? Ya enggak. Ya, berarti kamu itu mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar. Coba anak tetangga ini, kata dia, anak tetangga, dia adalah orang yang kaya, tapi kalau makan saja, ya, dia harus lewat lewat hidungnya. Jadi bukan lewat mulutnya. Baik. Yang keempat, ayyuhal ikhwah,
termasuk pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil dari peristiwa gempa bumi dan tsunami adalah bahwa peristiwa ini mengingatkan kepada kita akan goncangan besar, goncangan yang sangat dahsyat, yaitu goncangan dan gempa bumi yang terjadi pada hari kiamat. Goncangan yang menjadikan seorang ibu melalaikan dari bayinya. Goncangan yang sangat besar yang menjadikan seorang ibu hamil langsung keguguran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat pertama dan kedua. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas saati syai'un adzim." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu sangatlah besar. Lebih besar dan lebih dahsyat dari gempa bumi yang pernah terjadi sekarang ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Tatkala kamu melihat setiap seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, bayinya, dia lalai dari susuannya. Ya, di sini kullu murdi'atin. Para ulama mengatakan murdi'atin ada tak marbutohnya. Sedangkan dalam bahasa Arab, orang yang menyusui itu cukup dengan murdi' saja, tanpa tak marbutoh. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan tak marbutoh untuk mensifatkan bahwa wanita tersebut sedang menyusui. Ya, jadi bukan sifat. Kalau sifat dia wanita itu sifatnya menyusui, bisa jadi nggak sedang menyusui, mungkin bayinya sedang tidur atau yang lain. Tapi yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sedang menyusui. Orang tua yang sedang menyusui bayinya sampai dia lalai dari bayinya. Kemudian wa tadau kullu dzatin hamlin hamlaha, dan seorang wanita hamil sampai langsung keguguran, menggugurkan anaknya, saking dahsyatnya gempa bumi pada hari kiamat. Wa taran nasa sukara, kamu lihat manusia mabuk, wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Saking bingungnya. Orang bayangkan kalau ketika terjadi meletus gunung Merapi aja, atau terjadi tsunami yang sekarang ini, orang cukup panik semuanya. Bahkan mungkin lalai dari keluarganya. Bagaimana dengan gempa bumi yang terjadi pada hari kiamat? Ya, walakinna adzaballahi syadid. Tetapi adab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah keras. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, kalau kita mengingat hal ini, mengingat kematian, mengingat akhirat, ini sangat penting. Karena hal itu akan memberikan kepada kita 3 faedah yang telah saya sebutkan di atas. Dan penting sekali ayyuhal ikhwah, kita sering mengingat kematian, kita sering mengingat akhirat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadzakkaru aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kematian, pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena dengan mengingat kematian, ya, kita akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memperbaiki amal kebaikan kita, amal soleh kita. Kita akan semangat dan kita tidak akan tertipu dengan dunia yang fana ini. Pembahasan yang selanjutnya, amalan-amalan apa yang disyariatkan ketika terjadi gempa bumi. Ketika gempa bumi menyapa, ketika tsunami menghampiri manusia, ketika para korban berjatuhan meninggal dunia, ketika bangunan hancur berkeping-keping menjadi tanah,
Ketika para wanita menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim tanpa orang tua. Pada saat itu, hendaknya bagi kita semuanya untuk bersegera mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersegera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada beberapa amalan yang sangat ditekankan ketika terjadi gempa bumi dan tsunami. Yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya peristiwa gempa bumi membuahkan bertambahnya iman seorang muslim, mempererat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia menyadari bahwa musibah dan bencana yang menimpa umat manusia adalah karena ulah, dosa, dan kemaksiatan umat manusia. Sehingga tatkala dia menyadari hal itu, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia segera untuk muhasabah, introspeksi diri, mengoreksi dirinya untuk memperbaiki keadaannya. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan karena ulah perbuatan dosa umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, ya, untuk memberikan peringatan karena sebagian dosa mereka. Perhatikan ya ikhwan, ya, liyudhiqahum ba'dha. Allah memberikan peringatan tersebut dengan bencana-bencana tadi itu hanya dari sebagian dosa kita. Bukan seluruh dosa kita. Ya. Kita nggak habis pikir kalau seandainya setiap dosa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana dan peringatan. Mungkin setiap hari gempa bumi. Tapi ini baru sebagian saja. Ya, karena kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Apa hikmahnya kata Allah Subhanahu wa taala? La'allahum yarji'un. Ya, agar mereka kembali. Kembali kemana? Kembali kepada jalan yang lurus. Kembali kepada jalan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada jalan tauhid, kepada jalan sunnah, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Yang repot ini adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana tapi manusia tidak mau kembali. Ini yang paling repot. Mereka tidak menyadari bahwa bencana tersebut adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena tadi propaganda bahwasanya ini terjadi karena alam, ini terjadi karena penjaga gunung atau penjaga laut lagi murka, butuh tumbal dan sebagainya, sehingga manusia nggak merasa berdosa. Ini yang paling repot. Sebagaimana kata Al-Ghazali, la yadri annahu la yadri. Ini yang paling repot adalah orang yang nggak ngerti bahwa dirinya itu orang nggak ngerti. Repot. Berdosa tapi nggak merasa berdosa. Salah tapi nggak merasa salah. Mendingan kalau salah, merasa salah itu kan enak. Kalau diingatkan cepat sadar, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salah nggak merasa salah, bahkan mungkin merasa sok benar, nah ini yang paling repot. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk menyadari bahwa apa yang terjadi, ini semuanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita introspeksi diri. Agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang saya lakukan? Sebagian orang ada yang enggak terima. Sedikit-sedikit karena dosa. Emang dosa apa manusia? Kita katakan ya banyak sekali. Dosa yang diperbuat oleh manusia ini banyak sekali, terutama kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah masih banyak di antara kaum muslimin yang masih
ya, menyembah kepada kuburan-kuburan, mengagungkan kuburan. Bukankah masih banyak di antara kaum muslimin masih percaya kepada para enggak normal, ya, dan para dukun, para sihir? Bukankah masih banyak di antara kaum muslimin, ya, yang masih percaya kepada khurafat, tahayyul dan bid'ah? Bukankah banyak kaum muslimin yang masih melakukan kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan, perzinaan, minum khamar, melalaikan sholat, ya, apalagi pergaulan anak muda sekarang, pergaulan yang begitu sangat bebas. Bukankah semua itu adalah kemaksiatan yang hendaknya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau mau diturunkan dosa besar, mungkin orang yang mengatakan enggak terima dengan dosa ini perlu membaca kitab Al-Kabair oleh Imam Adz-Dzahabi. Dosa-dosa besarnya dosa-dosa besar karya Imam Adz-Dzahabi. Niscaya dia akan tahu bahwa dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi semuanya banyak yang dilanggar oleh umat manusia sekarang. Riba, syirik kepada Allah, perdukunan, sihir, ya, makan harta manusia, ya, dan banyak sekali. Yang kedua, amalan yang kedua yang hendaknya kita lakukan tatkala terjadi gempa bumi adalah banyak berzikir, berdoa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, ahsanu ma yudawa bihil bala at-tasbih. Obat yang paling mujarab untuk tolak bala adalah tasbih. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan doa bersama. Ada sebagian orang yang membawa ucapan Imam Syafi'i ini dengan keliru. Akhirnya doa bersama. Ini termasuk kesalahan. Nanti insya Allah akan kita bahas sendiri dalam bab kemungkaran-kemungkaran tatkala terjadi gempa bumi. Jadi termasuk hal yang disyariatkan tatkala terjadi gempa bumi adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Syafi'i tadi, obat yang paling mujarab untuk tolak bala adalah tasbih. Imam Suyuti rahimahullah membawakan ucapan Imam Syafi'i ini dalam kitabnya Ma Rawahul Wa'un an fi Ahbarit Ta'un. Kata beliau, setelah membawakan ucapan Imam Syafi'i, hal itu karena zikir dapat mengangkat bencana dan adab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yunus? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tatkala Nabi Yunus alaihi salam dimakan oleh ikan hiu. Ya, ikan yang besar. Dan dia dalam keadaan merana, sengsara. Seandainya dia bukan termasuk hamba-hambaku yang banyak bertasbih, niscaya dia akan terus tetap tinggal di dalam perut ikan tersebut. Tetapi karena dia termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang yang banyak bertasbih kepada Allah, maka Allah mengeluarkannya. Ini menunjukkan bahwa zikir dapat menyelamatkan dari bencana, dari bala. Ya. Dan perhatikan pula ayyuhal ikhwah, bersama saya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Tadi surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Perhatikan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka
apabila kamu di tengah-tengah mereka, yakni Nabi Muhammad SAW apabila masih hidup di tengah-tengah para sahabat, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Sebagai kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab suatu kaum apabila mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini, ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa dua tameng untuk menghalangi manusia dari adab, dari bencana ada dua. Yang pertama adalah hidupnya Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Sekarang mungkin apa enggak? Enggak mungkin, karena Rasulullah telah meninggal dunia. Berarti ini bersifat sementara. Oleh karenanya perhatikan dalam ayat tersebut, Allah menyebutnya dengan fi'il mudhari'. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Dalam bahasa Arab ini dengan fi'il mudhari', liyu'adzibahum. Pakai fi'il adzaba yu'adzibu. Yang kedua, tameng yang kedua untuk menghalangi dari bencana adalah istighfar. Ya, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bersifat seterusnya, walaupun Rasulullah telah meninggal dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggunakannya dengan apa? Isim fa'il. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Mu'adzib itu isim fa'il. Beda. Kalau yang pertama yu'adzib itu fi'il. Kalau ini mu'adzib pakai mim. Dan ini termasuk balaghah Al-Qur'an. Balaghah Al-Qur'an. Dalamnya Al-Qur'an. Ya. Baik. Jadi umat Islam memiliki dua tameng dalam menghadapi bencana. Yang pertama adalah hidupnya Rasulullah SAW di tengah-tengah kaum muslimin, dan ini bersifat sementara karena Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Dan yang kedua adalah istighfar, dan ini yang awet walaupun Rasulullah telah meninggal dunia. Oleh karenanya tidak ada cara yang lebih baik daripada banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Yang ketiga, di antara amalan yang hendaknya kita lakukan ketika terjadi bencana adalah membantu para korban bencana. Ayyuhal ikhwah wa iyyatul ahwat. Mari kita berpikir bersama. Bila kita sekarang dalam kenikmatan dan kesenangan, kita bisa makan dengan kenyang, kita bisa minum dengan segar, dan kita bisa tinggal di dalam rumah yang bernaung dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berpikir bahwa jauh di sana saudara-saudara kita sekarang yang terkena bencana, yang mereka menjadi korban, mereka sangat dalam kesengsaraan dan dalam kesulitan. Mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan minuman, mereka membutuhkan pengobatan, mereka membutuhkan pakaian, mereka membutuhkan peralatan-peralatan, karena mereka telah kehilangan saudara-saudara mereka. Mereka telah kehilangan harta benda mereka, rumah mereka, dan banyak di antara mereka yang kehilangan mental mereka. Oleh itu diberitakan dalam sebagian berita, kan ada ya sebagian para pengungsi yang stres. Yang stres. Karena mikirkan, sawahnya hancur, rumahnya hancur, padahal itu bangunnya sejak setelah nikah sampai udah punya anak 10. Nah, oleh karenanya hendaknya bagi kita mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka semampu mungkin. Rasulullah SAW bersabda,
Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu dari kesusahan saudaranya di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu dari kesusahannya besok di hari kiamat. Ya, karena kita semuanya adalah sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan tolong menolonglah kalian jangan tolong menolong di dalam kejelekan. Apalagi bagi para orang kaya, bangsawan, para pejabat, para pemerintah, para bisnismen yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta bagi mereka, maka hendaknya bagi mereka untuk menyisihkan sebagian rizki Allah Subhanahu wa taala untuk membantu para korban. Dahulu Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, tatkala terjadi gempa bumi pada zamannya, maka beliau menulis surat kepada para gubernurnya agar bersedekah. Gubernurnya dulu disuruh untuk sedekah sebelum rakyat bawahan. Nah, dan hendaknya bagi para saudara-saudara kita yang menjadi relawan, agar mereka di sana saling tolong menolong, saling bantu membantu sesama mereka, sehingga terwujudlah keinginan dan tujuan mereka. Jangan ada terjadi pertengkaran atau perasaan saya yang paling unggul daripada yang lain. Ya, ada salah satu fatwa yang sangat bagus sekali untuk dicantumkan di sini. Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala pernah ditanya, bolehkah bagi saudara-saudara kita salafiyin untuk bekerja sama dengan orang-orang hizbi? Begitu juga berangkat ke daerah tersebut melalui yayasan dakwah atau salah satu stasiun televisi untuk membantu para korban. Boleh nggak kita kerjasama sama orang-orang umum? Jawab beliau, orang-orang hizbi kalau dia tidak memiliki pemahaman takfir, gegabah dalam mengkafirkan, maka boleh kerjasama dengan mereka. Karena ini masalah sosial, masalah duniawi. Adapun yang dikenal memiliki pemahaman takfir, maka sebaiknya tidak kerjasama sama mereka. Ya, nah ini fatwa beliau. Baik, yang keempat yang hendaknya kita lakukan ketika terjadi gempa bumi adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, bahwa termasuk faktor terjadinya gempa bumi ini adalah dosa umat manusia, baik dari kesyirikan, kebid'ahan ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk berusaha bahu membahu menghilangkan faktor penyebab ini. Ya, yaitu dengan cara menyebarkan dakwah, menegakkan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama di keluarga kita, istri dan anak-anak kita, kemudian masyarakat kita, tetangga kita, kerabat kita. Demikian seterusnya dan seterusnya. Dengan cara apapun yang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan bagi kita. Baik dengan lisan atau dengan memberikan buku atau majalah atau menyuruh dia untuk mendengarkan radio atau memberinya CD atau cara apapun. Ya, karena dakwah pada zaman kita sekarang ini alhamdulillah terbuka lebar begitu pintu-pintu dakwah ila Allah jalla wa ala. Adapun apabila kita cuek dari kemungkaran yang ada, gue lolo, saya kamu sendiri, maka ini ayyuhal ikhwah biangnya turunnya bencana. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang Bani Israel karena mereka tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah
78 dan 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabiullah Daud alaihi salam dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena kemaksiatan dan karena mereka melampaui batas. Apa dosa mereka? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak mengingkari kemungkaran yang mereka ketahui. Labi'sa ma kanu yaf'alun, sungguh alangkah jelek apa yang mereka lakukan. Jadi apabila kita melihat kemungkaran tapi kita diam padahal kita memiliki kemampuan, ini adalah sumber dari bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adzaful iman." Barang siapa yang mendapati kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya kalau mampu. Kalau tidak, maka dengan lisannya. Kalau tidak, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Baik. Kemudian kita pindah pada pembahasan selanjutnya. Jangan menambah bencana di atas bencana. Maksudnya di sini adalah kemungkaran-kemungkaran tatkala terjadi gempa bumi, yang orang menganggapnya itu dapat menghilangkan bala dan bencana, tetapi malah menambah bencana. Ada sebagian orang bertindak konyol, inginnya untuk tolak bala, tapi alih-alih nipis, justru bertambah parah. Oleh karenanya ini perlu kita sampaikan agar kaum muslimin mengetahui bahwa ini bukanlah cara untuk menghilangkan bala. Di antaranya yang pertama adalah kirim tumbal dan sesajen. Kirim tumbal dan sesajen. Ini adalah adat istiadat jahiliyah yang masih bercokol pada sebagian kaum muslimin. Ya, yang terutama masih memiliki pemahaman leluhur orang-orang tua dulu, kejawen dan sebagainya. Ya. Ketika mereka mendapati bencana, maka mereka mengirimkan sesajen, tumbal, dengan harapan untuk menolak bala. Tapi anehnya justru bertambah bala. Saya teringat cerita teman-teman di Sidoarjo, Jawa Timur. Mungkin kita dengar ada musibah bencana di Sidoarjo, lumpur panas Lapindo. Udah jauh, beberapa tahun yang lalu. Mungkin 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Tatkala terjadi lumpur panas Lapindo, sebagian orang kirim tumbal. Gak main-main tumbalnya. Beberapa ekor sapi hidup-hidup dimasukkan dalam lumpur panas. Ini udah parah ini. Udah syirik, penyiksaan lagi kepada hewan. Ya. Tapi apa hasilnya? Kalau sekarang ke Lapindo, sekarang mungkin naik segini. Ya, tambah besar. Tahu nanti kalau jebol repot juga itu. Banjir lumpur panas. Nah, enggak menyelesaikan. Kabar kemarin juga Gunung Merapi, ya, pakai sajen apa? Kepala kerbau, ayam, apalah itu. Baru dikasih tumbal langsung meledak lagi. Nah. Jadi
Ayo ikhwah, budaya kirim tumbal dan sesajen adalah tidak ada dalam Islam. Bahkan Islam jauh hari telah membatalkan praktek dan budaya ini. Ya, ini adalah budaya yang syirik. Ada kisah menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang masalah tumbal yang sangat bagus sekali. Diceritakan oleh beliau bahwa suatu saat Sungai Nil di Mesir, Sungai Nil di Mesir, Kairo sana, pernah kering, tidak mengeluarkan air. Sehingga penduduk Mesir waktu itu datang kepada gubernurnya, sahabat Amr ibn al-As. Mereka mengatakan, wahai Amir, Sungai Nil ini memiliki suatu musim tidak mengalir kecuali dengan tumbal. Kata Amr bin As, emang apa tumbalnya? Tumbalnya aneh ini, lihat. Mereka menjawab, pada tanggal 12 di bulan seperti ini, biasanya kami mencari gadis perawan. Lalu kita merayu orang tuanya dan memberinya perhiasan dan pakaian yang mewah. Kemudian kita lemparkan dia ke Sungai Nil. Ini lebih gawat lagi nih. Tumbalnya orang ini, perawan lagi. Nah, sampai sekarang masih ada loh ya, pesugihan tumbalnya anak sendiri, istri sendiri kadang dikorbankan. Nah, wala haula wala quwata illa billah. Ini syaitan semuanya. Mendengar hal tersebut, Amr bin al-As, karena dia adalah seorang sahabat yang dididik dan dibina oleh Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, semua ini adalah nggak boleh dalam agama Islam. Islam telah menghapus keyakinan tersebut. Mantap, jawab beliau. Lalu beberapa bulan mereka menunggu. Sungai Nil tetap tidak mengalir. Sehingga hampir saja penduduk sana nekat mau cari tumbal. Tumbalnya apa tadi? Cari gadis perawan. Akhirnya Amr bin al-As menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengabarkan kepada beliau tentang keyakinan orang terhadap Sungai Nil dan jawaban beliau. Maka jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sikapmu sudah benar, yakni mengingkari budaya tumbal ini. Islam telah menghapus keyakinan tersebut. Dan bersama ini saya kirimkan secari kertas dalam suratku ini agar nanti kamu lemparkan ke Sungai Nil. Ya. Tatkala surat itu sampai, maka Amr ibn al-As mengambilnya. Apa isi suratnya? Isi surat tersebut adalah berisi dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Sungai Nil, sungai penduduk Mesir. Amma ba'du. Ya. Bila kamu mengalir karena perintahmu sendiri, maka saya enggak butuh kamu mengalir. Tapi kalau kamu mengalir karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mengalir. Setelah suratnya Umar bin Khattab tadi dilemparkan ke Sungai Nil, maka dalam semalam saja Allah mengalirkan Sungai Nil sehingga berketinggian 14 hasta. Langsung. Dan ini termasuk karamah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang menjadi syahid di sini, bagaimana lihat para sahabat radhiyallahu an mengingkari budaya tumbal. Ya, mengingkari budaya tumbal dan mengatakan bahwasanya budaya tersebut adalah budaya jahiliyah yang telah diingkari oleh Islam. Karena mereka adalah para sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW dengan tauhid dan memberantas kesyirikan. Baik. Masalah yang kedua, yang ini juga menambah bencana, bukan malah mengakhiri bencana, adalah acara undangan doa bersama. Istighosah bersama. Baik. Sebagian orang melakukan ritual ibadah doa bersama untuk tolak bala. Mereka katakan ini persis dengan sholat istisqa, sholat minta hujan.
Kalau salat istisqa kan jelas disyariatkan dalam agama Islam. Dan ini sama, mirip katanya. Apakah ini dibenarkan? Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Badlul Ma'un mengatakan, pada asalnya doa untuk menghilangkan wabah itu tidak terlarang. Namun berkumpul dan berdoa bersama seperti pada salat istisqa, maka ini termasuk bid'ah dalam agama. Ini perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Lalu beliau membuat suatu peristiwa, menceritakan suatu peristiwa pada zaman beliau. Pada zaman sekarang, wabah taun pertama kali muncul di Kairo pada 27 Rabiul Akhir tahun 833 Hijriah. Korban yang meninggal tidak lebih dari 40 orang. Ya. Kemudian mereka keluar ke tanah lapang pada 4 Jumadil Ula. Setelah dianjurkan untuk puasa seperti dalam istisqa, mereka berkumpul dan berdoa bersama di lapangan. Kayak sholat hari raya aja. Belum selesai bulan Jumadil Ula, ternyata justru korban semakin banyak, sehingga setiap hari korban yang mati adalah lebih dari 1000 nyawa. Yang tadi cuma 40, ini setiap harinya lebih dari 1000. Gak menyelesaikan. Lalu kata beliau, seandainya hal itu disyariatkan, tentu tidaklah samar bagi salafus saleh dan bagi para ulama sepanjang zaman. Sedangkan tidak pernah dinukil dari mereka hadis atau athar, walaupun hanya satu. Dan pendapat ini dikuatkan juga oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ma Rawahul Wa'un fi Ahbari Ta'un. Kata beliau, acara seperti ini tidak ada dalilnya yang sahih dari Nabi SAW. Bencana seperti ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga padahal mereka masih banyak, tapi tidak dinukil dari seorang pun dari mereka melakukan ritual seperti ini. Sekarang banyak acara tolak bala, akhirnya kemudian doa bersama. Bahkan saya pernah membaca berita penduduk Jogja memperingati 1000 hari gempa bumi, tsunami Jogja. Diperingati. Coba. Jadi yang ditahlilan ini bukan orang aja ini. Gempa bumi juga ditahlilan nih. Nah. Masalah yang terakhir. Masalah-masalah fikih seputar gempa bumi. Ada beberapa masalah fikih yang berkaitan dengan gempa bumi. Kita akan menyindirnya dan mengupasnya sebagai tambahan ilmu bagi kita. Masalah yang pertama adalah, apakah disyariatkan sholat ketika terjadi gempa bumi atau meletusnya gunung Merapi atau yang lainnya? Jadi ketika terjadi gempa bumi atau tsunami atau gempa atau bencana besar lainnya, apakah disyariatkan bagi kita untuk melakukan sholat? Al-Imam Ibnul Mundhir dalam kitabnya Al-Israf fi Madhahibil Ulama mengatakan bahwa para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh sholat seperti sholat gerhana matahari dan bulan. Jadi kias, analogi, disamakan seperti sholat gerhana matahari dan bulan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Tatkala gerhana dan matahari itu adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Demikian juga gempa bumi. Demikian juga meletusnya gunung Merapi dan sebagainya. Berarti sama-sama sama-sama tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti disyariatkan untuk sholat. Ini pendapat yang pertama. Dan
mereka memperkuat juga dengan athar Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah melakukan salat 2 rakaat ketika terjadi gempa bumi di Basra. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam Musannaf dan Al-Baihaqi dalam Sunannya dengan sanad yang sahih. Ibnu Abbas pernah melakukan salat 2 rakaat ketika terjadi gempa bumi di kota Basra. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan Ishaq bin Rahawai dan Imam Abu Thawr. Pendapat yang kedua, tidak disyariatkan salat ketika gempa bumi, meletusnya gunung atau yang lainnya. Dan ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Mereka mengatakan karena nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Nggak bisa disamakan karena nggak ada dalilnya. Pendapat yang ketiga mengatakan disyariatkan salat karena gempa bumi atau sejenisnya, tapi sendiri, bukan berjamaah. Tidak berjamaah, salat sendiri-sendiri di rumahnya atau di masjidnya, tapi sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa disyariatkan salat 2 rakaat karena gempa bumi dengan secara sendirian. Ini pendapat yang paling kuat. Dalilnya bukan menyamakan dengan gerhana matahari, tapi dalilnya adalah athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Perbuatan sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Dan dalam kaidah apa yang dilakukan oleh sahabat dan tidak diketahui sahabat yang lain mengingkarinya, maka itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena para sahabat tidak mungkin beramal kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila terjadi bencana-bencana yang lain selain dari gempa bumi, pendapat yang kuat adalah tidak disyariatkan karena nggak ada contohnya. Seperti misalkan meletusnya gunung, kita nggak bisa mengatakan itu disunnahkan juga karena nggak ada athar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, secara sendirian, tidak berjamaah. Ini pendapat yang kuat dalam masalah ini, wallahu a'lam. Masalah yang kedua di antara masalah fikih adalah salat ghaib. Sebagian orang tatkala mendengar adanya korban dalam bencana gempa atau meletusnya gunung dan lainnya, akhirnya mereka melakukan salat ghaib. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah disyariatkan salat ghaib bagi para korban bencana? Masalah ini kembali kepada masalah hukum salat ghaib. Salat ghaib diperselisihkan oleh para ulama rahimahum wa ta'ala. Yani salat ghaib itu adalah salat jenazah, salat terhadap mayit tapi jauh. Mayitnya nggak ada di hadapan kita. Misalkan kemarin ya, apakah disyariatkan bagi kita untuk salat sendiri di sini, tapi korbannya di sana? Nah, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama menjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan salat ghaib tidak disyariatkan secara mutlak. Ya, ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi salat ghaib tidak disyariatkan. Mereka mengatakan bahwa salat ghaib yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Najasyi ini adalah pengkhususan, khusus untuk beliau. Ya, khusus untuk Raja Najasyi saja, bukan kepada yang lainnya. Pendapat yang kedua mengatakan salat ghaib itu disyariatkan secara mutlak. Syariatkan, bagaimanapun keadaannya, siapapun orangnya, boleh bagi kita dan disyariatkan bagi kita untuk melakukan salat ghaib. Dan ini adalah mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mereka berdalil dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Najasyi.
Dan ini bersifat umum, baik kepada Raja Najasyi atau yang lainnya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa salat gaib tidak disyariatkan kecuali bagi mereka yang memiliki jasa yang sangat besar kepada Islam. Mereka mengatakan Raja Najasyi yang disolati oleh Nabi dengan salat gaib itu memiliki jasa yang besar terhadap Islam. Mereka memberikan naungan kepada para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Oleh karenanya mereka memiliki apa? Raja Najasyi memiliki jasa yang sangat besar kepada Islam. Maka disyariatkan untuk mensolati mereka. Pendapat yang ketiga, pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat, salat gaib tidak disyariatkan kecuali apabila kita mengetahui bahwa mayit tersebut belum disolati. Seperti Raja Najasyi, karena beliau hidup di wilayah orang-orang Nasrani. Nah, oleh karenanya Nabi SAW mensolati beliau dan tidak mensolati para sahabat yang meninggal dunia di tempat-tempat yang lain. Apa perbedaannya? Karena kalau para sahabat-sahabat yang lain tatkala meninggal dunia, Nabi SAW yakin bahwa ada yang mensolatinya. Sedangkan Raja Najasyi, ya, karena beliau tinggal di wilayah orang-orang Nasrani, maka tidak ada yang mengurusi jenazahnya, tidak ada yang mensolatinya. Ya, maka beliaulah yang mensolatinya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dan dikuatkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti' dan lain-lainnya. Dan ini pendapat yang paling kuat. Ya, karena Nabi SAW mensolati Raja Najasyi, tapi tidak mensolati para sahabat yang meninggal dunia padahal mereka jauh dari Nabi SAW. Baik. Masalah yang ketiga. Apakah disyariatkan untuk kunut nazilah? Ya, apabila sebagian kaum muslimin tertimpa bencana, seperti gempa atau yang lain, apakah disyariatkan bagi imam dalam sholat untuk kunut nazilah? Nah, kunut nazilah itu kunut ketika sebagian kaum muslimin terkena apa? Bencana. Jawabannya kita serahkan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa tidak kunut. Sebab bencana seperti ini sering menimpa pada zaman Nabi SAW dan para sahabat. Namun beliau tidak melakukan kunut. Dan secara kaidah bahwa setiap hal yang faktor penyebabnya ada pada zaman Nabi SAW, namun Nabi tidak melakukannya, maka melakukannya termasuk perbuatan bid'ah. Ya. Dan ini termasuk kaidah yang sangat penting yang sering disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim dan lainnya. Sering bencana gempa pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, tapi mereka tidak melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah itu misalkan seperti terjadi perang, yang kadang-kadang. Nah, masalah yang keempat, tata cara penguburan. Dalam bencana gempa bumi dan tsunami, banyak menelan korban yang sangat banyak. Sehingga kadang kerepotan untuk mengurusi jenazah. Mungkin kalau pas lagi aman seperti ini, kan gampang ya. Dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburkan. Seperti halnya semestinya sesuai aturan dalam agama Islam. Tapi bagaimana kiranya kalau dalam kondisi darurat? Kita tahu seperti dalam kasus tsunami Aceh, 130.000 orang. Coba bayangkan. 100 kira-kira. Nah, 130.000 orang. Mungkin lebih. Yang meninggal dunia. Bahkan terkadang mungkin
ada sebagiannya 1 minggu belum terurus. Kadang baru dipegang gini, hancur. Siapa yang mau merawat? Siapa yang mau mengkafani? Siapa yang memandikan? Ya. Akhirnya bagaimana caranya? Masalah ini telah dipelajari oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI. Mereka menghasilkan satu fatwa, dan fatwa ini sesuai dengan penjelasan para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Saya bacakan salah satu fatwa mereka. Mereka mengatakan, pada dasarnya dalam keadaan normal, mayat wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan menurut tata cara yang telah ditentukan sesuai ajaran Islam. Kedua, dalam keadaan darurat di mana pengurusan penanganan jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan syariat seperti di atas, maka pengurusan jenazah dilakukan sebagai berikut. 1. Memandikan dan mengkafani. Jenazah boleh tidak dimandikan, tetapi apabila memungkinkan sebaiknya diguyur sebelum penguburan. Ya, jadi tidak wajib memandikan karena kondisi darurat. Mungkin kalau dimandikan malah rusak. Yang kedua, pakaian yang melekat pada mayat atau kantong mayat dapat menjadi kafan bagi jenazah yang bersangkutan walaupun terkena najis. Tapi kalau bisa dikafani, maka itu tentu lebih baik. Tapi apakah itu adalah suatu hal yang wajib? Ya, ini yang menjadi masalah. Yang kedua, mensolatkan. Mayat boleh disolati sesudah dikuburkan walaupun dari jarak jauh, solat gaib. Dan boleh juga tidak disolati menurut pendapat yang kuat. Beliau menguatkan tidak wajib mensolati salat gaib. Dan ini yang dibuatkan juga sebagian ulama Syafi'iyah. Yang ketiga, tata cara menguburkan jenazah. Jenazah korban wajib segera dikuburkan. 2. Jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, baik dalam satu atau beberapa liang kubur. Udah lapak, tambak atau apa gitu, udah taruh di situ. Cara massal. Ini diperbolehkan. Penguburan secara massal tersebut boleh dilakukan tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan, juga antara muslim dan non-muslim. Karena kondisi ikhwan, kita berbicara dalam kondisi apa? Darurat. Ya, bukan dalam kondisi aman. Yang terakhir, jenazah boleh langsung dikuburkan di tempat jenazah ditemukan. Semua ini karena dalam kondisi darurat. Oleh karenanya para fuqaha mengatakan bahwa dalam kondisi aman, tentunya dalam seperti diselenggarakan dan diatur sesuai dengan ajaran Islam. Tapi dalam kondisi darurat, mereka membolehkan semua ini. Ya, membolehkan langsung dikubur, massal, ya, tanpa kafan dan sebagainya. Ini semuanya diperbolehkan karena kondisi darurat. Dan dalam kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Masalah yang kelima, barang peninggalan korban bencana. Kita tahu, misalnya orang pada kabur, ada yang meninggal dunia dan sebagainya. Di sana tertinggal beberapa barang. Mungkin ada dompetnya yang ketinggalan, mungkin apa yang biasa ketinggalan? Kerisnya ketinggalan, atau yang lainnya ketinggalan. Bagaimana kita menghadapi barang-barang tersebut? Masalah ini telah ditanyakan kepada Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan barang-barang tersebut hendaknya dikumpulkan dan diserahkan kepada suatu kelompok yang tugasnya menjaga barang-barang tersebut. Ya, seandainya salah satu petugas dari pemerintah menangani barang-barang tersebut, dikumpulkan dalam satu tempat, ada yang mengurusi secara khusus. Kemudian setelah itu diinformasikan, diiklankan kepada yang masih hidup. Siapa yang memiliki barang yang hilang dan sebagainya, supaya menghubungi. Kalau memang dia merasa dia yang memiliki, diberikan kepadanya. Kalau masih tersisa, kata beliau, hendaknya barang-barang tersebut ya
manfaatkan untuk kepentingan para wanita janda dan anak-anak yatim di antara mereka. Kan ada yang meninggal, suaminya, orang tuanya dan sebagainya, ya. Alangkah baiknya kalau tempat barang-barang tersebut ya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Ini jawaban beliau. Yang terakhir. Masalah yang terakhir, bolehkah kita lari dari bencana gempa? Ataukah kita harus tawakal, tetap di situ aja, mempertahankan untuk menjadi pahlawan? Nah, jawabannya kita serahkan kepada Imam Asyuti rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Kasfus Salsalah beliau mengatakan, boleh, bahkan dianjurkan keluar untuk menyelamatkan diri dari bencana bumi dan yang semisalnya, termasuk meletusnya Gunung Merapi. Jadi hendaknya kalau memang pemerintah telah memerintahkan kepada rakyat sekitar, warga sekitar untuk ngungsi dan sebagainya, hendaknya untuk ditaati. Jangan kemudian balik lagi sebagai pahlawan kena wedhus gembel mati. Sebagian orang malah masya Allah ini malah tidak mau lari dari amanat. Ya, ini adalah orang yang terpercaya dan sebagainya. Ini adalah orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri. Kalau dia tahu bahwa bencana sudah datang, tidak boleh untuk malah mendatanginya. Hendaknya bagi dia untuk menyelamatkan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian membinasakan diri kalian sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita. Nah, demikianlah ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang dapat kita bahas seputar masalah gempa bumi, baik dari segi tazkiyatun nufus atau dari segi masalah hukum-hukum fikihnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menguatkan iman kita dan memperbanyak amal soleh kita. Sebagaimana kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana, menyembuhkan, merahmati orang yang mati di antara mereka, menyembuhkan orang yang terluka dan sakit di antara mereka, dan menyegerakan kebaikan bagi mereka.